warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimi Hulayat, NIM 2315050032. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang mana di sini ayat pertama yang dimana di ayat 125 ini dijelaskan bahwa kita di sini harus mengajak orang lain dengan 3 cara, yaitu dengan menasehati mereka, berdialog dengan mereka, atau bahkan memberikan mereka hikmah yang baik. Nah, dengan 3 cara ini yang sangat sederhana ini, hikmah itu artinya kita harus pintar melihat situasi. Tidak semua orang itu bisa kita ajarkan dengan cara yang sama, dan ada juga yang harus dijelaskan secara pelan-pelan, karena ada yang bisa diberikan penjelasannya itu dengan lebih dalam, ada juga yang tidak bisa. Nah, lalu ada yang bisa disebut dengan nasihat yang baik. Ini penting sekali dalam pendidikan. Kadang orang lain itu tidak hanya berubah bukan karena tidak tahu, tetapi karena ingin menyampaikannya penyampaian itu yang salah. Jadi nasihat yang disampaikan dengan lembut dan menyentuh hati itu biasanya lebih mudah diterima. Biasanya itu lebih mudah diterima. Jadi yang terlihat di bagian penafsiran di makalah pada kelompok 6, bahwa di sini nasihat itu bukan sekedar kata-kata, tapi juga sikap dan contoh yang baik. Nah, kemudian di dialog, yang mana di sini dijelaskan untuk kita mengajarkan bahwa pendidikan itu tidak boleh memaksa kehendak orang, guru atau pendidikan yang harus mendengarkannya. Membuka ruang untuk berdiskusi dan tidak merendahkan orang lain itu adalah jadi pendidikan yang dalam Islam itu bersifat mengajak, bukan memaksa. Nah, itu di dalam Quran surat ayat 125. Di dalam Quran surat 126 sampai 128 di sini membahas tentang mulainya masuk ke sikap dan menghadapi masalah. Di sini dijelaskan bahwa kita tuh kalau disakiti tidak kita boleh memaksa atau membalasnya itu, tapi harus sampai setimpal. Namun ada yang lebih baiknya, itu adalah bersabar. Ini penting dalam dunia pendidikan, karena dalam proses belajar itu ada tantangannya, baik itu dari murid, lingkungan, maupun dari diri kita sendiri. Nah, di bagian makalah ini dia di situ juga ada dijelaskan bahwa kesabaran itu bukan berarti lemah, tapi justru kekuatan, untuk memberi kita kekuatan. Jadi orang yang sabar itu mampu mengendalikan dirinya. Dalam konteks pendidikan, seorang guru itu harus sabar menghadapi muridnya yang berbeda-beda karakter. Nah, selain itu Allah juga mengingatkan kita agar tidak mudah sedih ataupun putus asa ketika menghadapi penolakan. Ini penting karena di dalam kehidupan nyata itu tidak semua orang langsung menerima apa yang kita sampaikan. Ada juga terkadang orang yang menolak apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kadang kita tuh harus berusaha untuk menjelaskannya dengan baik kepada orang-orang yang payah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, di sini tuh kita diajarkan untuk tetap tenang dan tidak sempit hati. Nah, di bagian akhir ayat ini menjelaskan tentang sangat menegangkan, sangat menenangkan, karena Allah menegaskan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Jadi artinya itu selama kita berusaha melakukan yang benar, bersabar dan tetap berbuat baik, kita tidak sendiri. Ada pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan seperti yang dijelaskan di bagian makalah itu, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang pendidikan itu tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus punya akhlak yang baik, harus bijaksana, sabar, dan mampu memberikan contoh yang baik kepada pembicara atau lawan bicara kita. Nah, mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.